Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dengan senyum di wajahnya, Tanyun bergumam dengan suara rendah. Tiba-tiba, satu demi satu suara nyanyian naga bergema di langit. Suara auman naga datang dari puncak gunung suci Xuanyuan, seperti gelombang tak terlihat, memancar dari segala arah, menutupi seluruh kota abadi Xuanyuan yang luas. Apakah itu 3 juta prajurit atau jutaan orang di kota bagian luar? Mereka semua berpikir bahwa naga akan menerkam mereka. Ketika semua orang bingung, pola formasi yang terkubur di area sekitar kota abadi Xuanyuan berubah. Di setiap pola formasi setebal 10 kaki dan setinggi 1000 kaki, sepotong pola sisik naga mekar dengan tirai cahaya keemasan. Kemudian, di dalam setiap pola formasi, seekor naga keluar. Pada saat ini, 10.000 naga meraung serempak. Saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut dan bersemangat, mereka melihat pemandangan paling indah dan mengejutkan. Semua orang bisa melihat bayangan naga emas dengan panjang puluhan ribu kaki menjulang di atas kota abadi Xuanyuan. Di puncak gunung suci Xuanyuan, Xuanyuan Changfeng menatap pemandangan yang mengejutkan ini. Lalu dia berseru, "Saudara Tan, ini benar-benar spektakuler. Aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah ini formasi pertahanan naga? Sangat cantik, sangat menakjubkan." Pada saat yang sama, di kota bagian luar, Chuxia dan Xuanyuan Linger berdiri berdampingan. Mereka seperti pasangan. Mereka menyaksikan pemandangan menakjubkan di langit. "Bagus, seseorang telah mengatur formasi pertahanan yang hebat," kata Xuanyuan Linger dengan gembira. Tidak lama kemudian, bayangan 10.000 naga emas menghilang, dan formasi emas yang luas dan berkabut menyelimuti seluruh kota. Di puncak gunung suci Xuanyuan, Tanyun melihat ke samping ke arah Xuanyuan Changfeng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan memberitahumu cara membuka formasi. Setelah kamu mengingatnya, ketika penguasa kota dan Jenderal Xuanyuan kembali, kamu juga harus memberitahu pada mereka. Ingat, jangan beritahu orang luar, bahkan pelayan dan jenderal manapun, jika ada kesalahan. Begitu cara membuka formasi pertahanan menyebar ke telinga musuh. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Mendengar ini, Xuanyuan Changfeng mengangguk dan berkata, "Saudara Tan, jangan khawatir, aku mengerti." Setelah mengangguk, Tanyun menunjuk ke monumen batu yang berdiri di atas gunung suci Xuanyuan. Dia berkata, "Monumen ini adalah inti dari formasi besar 10.000 naga. Kamu hanya perlu sebuah token untuk membukanya, tetapi token itu perlu ditetesi darah supaya menganggapmu sebagai tuannya." Setelah mendengarkan, Xuanyuan Changfeng berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, aku mengerti." Tanyun berkata, "Aku akan pergi ke kota bagian luar untuk melihat berapa banyak batu pemurnian yang siap dibuat menjadi pagoda." Xuanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ngomong-ngomong, aku akan membuat 1 token untukmu." Tanyun berkata, "Aku tidak membutuhkannya, tetapi kamu buatkan aku 7. Xuanyuan Changfeng terkejut. "Jika kamu tidak menginginkannya, mengapa kamu meminta 7? Aku punya 7 istri," kata Tanyun. Xuanyuan Changfeng memutar matanya dan terkejut. "Di mana mereka? Cepat perkenalkan kepadaku," tanya Xuanyuan Changfeng dengan rasa ingin tahu. Tanyun berkata, "Mereka masih berkultivasi. Terakhir kali aku berjanji kepada Jenderal Xuanyuan untuk memperkenalkannya. Ya, ketika Laksamana Xuanyuan kembali, aku akan memperkenalkan mereka padamu." Setelah itu, Tanyun yang mengenakan jubah ungu berubah menjadi sinar ungu, melesat dari puncak gunung suci Xuanyuan menuju lautan awan. Di pagi hari berikutnya, Tanyun memasuki pavilion Shisu Zentian, menemui Chuxia, dan bertanya tentang penambangan 32 jenis batu pemurnian. Setelah bertanya, tidak banyak batu pemurnian yang ditambang, tetapi orang-orang di kota bagian luar bersedia menambang biji tanpa bayaran. Itu membuat hati Tanyun tergerak. Tanyun selalu memegang prinsip
bahwa orang yang baik padanya akan dibalas baik. Sampaikan perintahku, buka gerbang kota bagian dalam, katakan para warga dapat memasuki kota bagian dalam dan mulai menambang. Semakin banyak mereka menambang akan semakin baik. Setelah Tanyun mengobrol dengan Xuan Yuanlinger sebentar, dia memasuki lantai 6 dan mengeluarkan pagoda abadi suci. Dalam sekejap mata, Tanyun telah menghabiskan lebih dari 6.000 tahun di dalam pagoda. Hanya 10,5 bulan jika di dunia luar. Tanyun melangkah dari ranah pemurian abadi tingkat ke-10 ke tingkat ke-11. Selama periode ini, Tanyun juga mengolah tubuh tirani Hongmeng 5 atribut sampai ke tahap puncak. Tanyun memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan senjata abadi suci tingkat tinggi dengan tangan kosong. Kekuatan jiwanya sudah sebanding dengan ranah kaisar manusia tingkat ke-11, bahkan mendekati tingkat ke-12. Jika masalah ini menyebar, orang akan sulit mempercayainya karena kekuatan tantangan semacam ini begitu mustahil. Apakah ada orang yang memiliki kemampuan tantangan lompatan yang sama dengan Tanyun? Tentu saja ada. Kalau tidak, ketika Tanyun masih menjadi Hongmeng Supreme di masa lalu, dia tidak akan mati. Hanya saja orang-orang seperti Tanyun tidak ada lebih dari 100. Dengan senyum puas, Tanyun meninggalkan pagoda dan muncul di lobi di lantai pertama dari pavilion Shisu Sentian. Dia melihat Chuxia dan bertanya, bagaimana dengan batu pemurniannya? Chuxia tersenyum dan berkata, orang-orang telah mengumpulkan banyak. Tahukah kamu bahwa 32 jenis batu pemurnian yang telah ditambang sekarang dapat ditumpuk menjadi gunung setinggi 1 juta kaki? Tanyun mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, sangat bagus. Dengan cara ini, aku dapat membuat beberapa pagoda yang besar. Kemudian Chuxia memberi Tanyun 100 cincin abadi yang diisi dengan 32 jenis batu pemurnian. Setelah Tanyun menerimanya, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ada berita mengenai Laksamana Xuan Yuan? Penguasa kota belum kembali. Chuxia berkata dengan ekspresi khawatir. Laksamana Xuan Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi dia akan baik-baik saja. Tanyun bertanya sambil menghela nafas panjang, bagaimana hubunganmu dengan Linger? Chuxia berkata, masih agak buruk. Kata Linger, sekarang aku dalam masa percobaan. Jika aku lulus ujian, dia akan mempertimbangkan untuk menjadi pendampingku. Tanyun berkata, jika kamu mendapatkan hati orang, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Terima kasih bos atas masukannya, kata Chuxia sambil tersenyum. Segera, Chuxia memperhatikan bahwa wajah Tanyun berangsur-angsur menjadi dingin. Dia bertanya, ada apa denganmu bos? Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengajukan pertanyaan. Aku harap kamu dapat menjawab dengan serius. Bos, katakan saja. Chuxia membuang senyumnya. Tanyun bertanya, jika suatu hari kamu dan Xuan Yuanlinger menikah, lalu keluarga Xuan Yuan dan aku menjadi musuh, bagaimana kamu akan memilih? Jangan berbohong dan katakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Chuxia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan tulus, jika aku harus memilih antara istri dan bos, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk sekarang ini. Tapi aku akan melindungi Linger, dan aku tidak akan pernah mengkhianati bos. Jika adik laki-lakimu ini hanya memiliki satu pilihan, aku akan melindungi Linger dengan nyawaku. Aku juga akan menggunakan nyawaku untuk meminta maaf padamu. Mendengar ini, Tanyun menatap Chuxia dan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Chuxia telah bersama Tanyun selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, Tanyun tahu bahwa jika Xuan Yuanru mendapatkan kembali ingatannya suatu hari nanti dan menemukan identitasnya, dia pasti akan berbalik melawannya. Pada saat itu, dia dan Chuxia pasti akan menghadapi pilihan yang paling sulit dan menyakitkan. Tanyun merasa sedikit sedih di hatinya. Aku tahu hari itu akan selalu datang. Aku hanya berharap itu akan masih lama. Pada saat ini, Tanyun tidak dengan egois meminta Chuxia untuk berhenti mengejar Xuan Yuanlinger. Karena dalam hati Tanyun, semua orang adil dan berhak mencari kebahagiaan. Cie, bos, ada apa denganmu? Chuxia menatap Tanyun dengan cemas. Tanyun tersenyum dan menepuk pundak Chuxia.
Aku hanya menggodamu, tapi aku sangat puas dengan jawabanmu. Setidaknya jawabanmu itu tulus, tidak seperti muridku dulu. Menyebut satu-satunya muridnya yaitu Ling Xia Tianxun di masa lalu. Mata Tanyun menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Tanyun membesarkan dan mengasuh Ling Xia Tianxun. Namun, dia mengkhianati dirinya sendiri tanpa ampun. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hati Tanyun terasa sakit. Karena Ling Xia Tianxun yang lahir di alam Dewa Hongmeng bukan hanya murid Tanyun, tetapi juga seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh Tanyun. Bos, apakah kamu menangis? Cusia bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat mata Tanyun sedikit merah. Tanyun tersenyum, dan ketika dia berbalik untuk pergi, Cusia bertanya, "Bos, apa yang terjadi dengan mantan muridmu?" Setelah Tanyun meninggalkan kalimat yang membuat Cusia merasa tidak bisa dijelaskan, dia datang ke lantai 6 dan memasuki pagoda abadi suci tingkat tinggi. Tanyun akan membuat pagoda untuk para prajurit. Di lobi di lantai pertama, Cusia mengerutkan hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bos, hari ini sangat aneh. Ketika dia menyebut muridnya, dia tampak sedih dan ada kemarahan dalam kesedihannya. Semoga bos tidak akan benar-benar berbalik melawan keluarga Xuanyuan suatu hari nanti. Laksamana Xuanyuan sangat baik kepada bos. Bos jelas bukan seseorang yang melupakan kebaikan. Pada saat ini, Xuanyuan Linger mengerutkan kening dan berjalan turun dari lantai 2. Bocah bau, apa yang kamu gumamkan? Cusia tersenyum dan berkata, "Tidak, bukan apa-apa. 2 bulan di dunia luar, itu sama dengan 600 di dalam pagoda." Tanyun yang sedang duduk bersila, menghela nafas panjang dan berkata, "Sudah selesai." Di depan Tanyun ada 10 pagoda berukuran saku dan perahu abadi suci. Setiap pagoda dibagi menjadi 9 lantai. Peringkatnya sama dengan pagoda abadi suci tingkat tinggi milik Tanyun. Karena pagoda abadi suci Tanyun 66 lantai, setiap lantai hanya dapat digunakan oleh 1 orang untuk berkultivasi. Jadi 1 hari di dunia luar adalah 10 tahun di setiap lantai. Sementara 10 pagoda ini, karena setiap lantai digunakan dan dipraktikkan oleh banyak orang, jadi 1 hari di luar sama dengan 5 tahun di dalam pagoda. Meski begitu, itu jauh lebih baik daripada pagoda abadi tingkat tinggi yang sering digunakan oleh para prajurit sebelumnya. Tanyun tampak penuh harap dan berkata, 10 pagoda ini dapat menampung 50 orang di setiap lantai. Artinya 1 pagoda dapat menampung 450.000. Jadi 10 pagoda dapat menampung 4,5 juta. Sekarang ada lebih dari 3 juta prajurit di kota. 7 pagoda sudah cukup untuk menampung mereka. Aku akan menyimpan 3 sisanya. 7 sisanya akan dibagikan kepada para jenderal, sehingga mereka dapat mengatur prajurit bawahan mereka untuk berkultivasi. Kemudian, 10 pagoda dan perahu abadi suci tingkat tinggi terbang ke dalam cincin abadi milik Tanyun. Xuanyuan Ru telah pergi dari kota selama 2 tahun 2 bulan. Masuk akal bahwa dia seharusnya telah kembali. Tanyun berpikir dalam hati. Meskipun mata biru ras rohnya belum aktif, tetapi penglihatannya dapat menembus kabut apapun di dunia. Dia memasuki ngarai terbengkalai. Dia pasti tidak tersesat. Tiba-tiba, suara bersemangat Cusia menyela pikiran Tanyun. "Bos, berita bagus. Penguasa kota telah menemukan Jenderal Xuanyuan." Tanyun buru-buru meninggalkan pagoda. Ketika dia muncul di lobi di lantai pertama, dia melihat Sang Sihong menatapnya sambil tersenyum. "Aku memberi hormat pada jenderal." Sang Sihong mengepalkan tangannya ke arah Tanyun dan tersenyum. "Kamu sudah tua. Panggil saja aku dengan namaku. Kamu tidak perlu terlalu sopan," kata Tanyun. Sang Sihong mengepalkan tangannya dan berkata lagi, "Jenderal Xuanyuan memerintahkanku untuk datang dan mengundang kalian supaya datang." Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Setelah Sang Sihong dan Tanyun melangkah keluar dari pavilion Sisu Zentian, mereka menemukan bahwa wajah orang-orang di pasar penuh dengan kegembiraan. Ketika orang-orang itu melihat Tanyun, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Pada saat yang sama, orang-orang merasa bahwa Tanyun sangat berbeda dari semua jenderal sebelumnya. Mereka merasa bahwa Tanyun sangat mudah didekati. Setelah Tanyun dan orang-orang bertemu satu sama lain, dia melihat ke samping ke arah Sang Sihong dan berkata,
naiklah ke perahu abadi suci tingkat tinggi milikku." Sang Sihong terkejut. Kita harus tahu bahwa 12 jenderal besar sebelumnya tidak memiliki perahu abadi suci tingkat tinggi. Ya, aku yang membuatnya. Cincin abadi Tanyun menyala. Perahu abadi suci seukuran 100 kaki muncul. Kemudian Tanyun dan Sang Sihong menaiki perahu menuju ke kota bagian dalam seperti kilat. Dalam perjalanan, Sang Sihong terpikat karena dia merasakan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam 2,5 jam, Tanyun mengendarai perahu dan mendarat di tengah gunung suci Xuanyuan. Tanyun dan Sang Sihong, mereka memasuki mansion penguasa kota. Begitu mereka memasuki mansion penguasa kota, seorang pelayan menyambut mereka dan berkata dengan hormat, "Laksamanatan dan pengurus rumah tangga, tuan tertua ada di aula dewan." Tuan berkata jika Jenderal Tan datang, minta dia langsung pergi ke aula dewan. Pada saat yang sama, di aula dewan, Xuanyuan Haokong memandang Xuanyuan Linger dan berkata sambil tersenyum, "Putri ayah yang berharga, ayah ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." "Ayah, ada apa?" kata Xuanyuan Linger dengan gembira. "Ayah akan mencocokkanmu dan Yuner," kata Xuanyuan Haokong. Xuanyuan Linger tertegun sejenak. Kemudian dia berkata, "Ayah, apakah kamu berbicara tentang Tanyun?" Xuanyuan Haokong berkata, "Yuner sangat berbakat, memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam 4 teknik." Tanpa menunggu kata-kata kosong Xuanyuan Haokong, Xuanyuan Linger dengan cepat melambaikan tangannya. Lalu dia berkata, "Ayah, aku tidak menyukainya dan tidak ingin menikah dengannya." "Gadis bodoh, kamu bisa menemukan perasaan perlahan-lahan," kata Xuanyuan Haokong sambil tertawa. "Tidak, sama sekali tidak." Xuanyuan Linger melangkah maju dan meraih lengan kanan Xuanyuan Haokong dan berkata dengan genit, "Ayah, jika putrimu tidak menyukainya, jangan paksa aku." Pada titik ini, mata Xuanyuan Linger menunjukkan jejak kelembutan. "Aku sudah memiliki kekasih." Xuanyuan Haokong mengerutkan kening. "Siapa dia?" Xuanyuan Linger berkata dengan nakal, "Aku masih mengujinya. Ketika dia lulus ujian, aku akan memberitahu ayah." Xuanyuan Haokong dengan tegas menolak. "Kamu adalah putriku. Di kota abadi Xuanyuan ini, hanya Yuner yang layak untukmu." Xuanyuan Linger cemberut. "Mengapa kamu begitu keras kepala? Jika kamu menyayangiku, maka kamu harus menghormati keputusanku." Ketika Xuanyuan Haokong ingin mengatakan sesuatu, Tanyun dan Sang Sihong memasuki aula dewan. Tanyun mengepalkan tangannya. "Junior mengucapkan selamat kepada Jenderal atas kepulanganmu." Xuanyuan Haokong memandang Tanyun, tersenyum ramah, dan kemudian berkata kepada Sang Sihong, "Pembantu rumah tangga, pergi dan undang penguasa kota." Setelah beberapa saat, Xuanyuan Ru melangkah ke aula dewan selangkah demi selangkah. Dia menatap Tanyun. Matanya yang seperti safir mengungkapkan keterkejutan yang menunjuk ke dalam hatinya. "Jenderal Tan, aku mendengar saudara ketiga mengatakan bahwa formasi pertahanan yang kamu atur disebut formasi penjaga naga yang dapat bertahan dari musuh di ranah Kaisar Suci." Tanyun berkata dengan jujur, "Mungkin bisa bertahan selama 10 tahun dari musuh di ranah Kaisar Suci tingkat ke-12. Tubuh halus Xuanyuan Ru tiba-tiba bergetar. Lalu dia berkata, "Pertahanan yang sangat kuat. Xuanyuan Ru di ranah Kaisar Suci tingkat ke-6. Bukankah itu berarti akan memakan waktu lebih lama jika dia ingin menembus formasi pertahanan?" Xuanyuan Ru merenungkan. Dia memandang Tanyun. Matanya penuh persetujuan dan keterkejutan. "Laksamanatan, aku seorang master formasi abadi suci tingkat suci. Aku tidak dapat mengatur formasi pertahanan yang begitu kuat, tetapi kamu bisa mengaturnya. Seberapa jauh teknik formasimu? Bukankah kamu sebelumnya sama sepertiku?" Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan berkata, "Selama tahun-tahun aku berkultivasi, teknik formasi telah meningkat, tetapi aku masih seorang master formasi abadi suci tingkat suci." Xuanyuan Ru tidak bertanya lebih jauh. Dia menganggukkan kepalanya, dan pada saat ini, dia menatap Tanyun dengan ekspresi kesedihan di matanya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. "Aku pikir aku adalah putri surga. Aku memiliki keterampilan formasi yang sama dengannya, tetapi aku tidak dapat mengatur formasi pertahanan naga."
Xuan Yuan Hakong melihat ekspresi Xuan Yuanro di matanya dan berkata sambil tersenyum, "Rower, kamu adalah monster di mata paman, sementara Yuner adalah monster di antara para monster. Kamu tidak tahu formasi yang kamu atur di mansion. Yuner dapat mengetahuinya hanya dalam sekali melihat." Mendengar ini, Xuan Yuanro melebarkan matanya yang indah. Dia menatap Tan Yun dengan sedikit kekaguman di matanya. "Apakah yang dikatakan pamanku itu benar?" "Itu benar," Tan Yun berkata dengan jujur. Dengan kekuatan 5 atribut sebagai dasar formasi, lalu atribut angin dan guntur tersembunyi di langit sebagai perisai. "Penguasa kota, seharusnya kamu mengatur formasi 5 atribut angin dan petir." Setelah mendengar ini, mata Xuan Yuanro berubah ketika dia melihat Tan Yun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun bisa melihatnya sekilas, formasi 5 atribut angin dan guntur yang selalu dia banggakan. Sejak Xuan Yuanro menjadi seorang kultivator di benua Changling, dia telah belajar keras apakah itu teknik formasi, teknik senjata, ataukah kekuatan tantangan lompatan. Dia tidak diragukan lagi. Yang pertama di antara rekan-rekannya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa tidak ada pria yang bisa membuat dia terkagum-kagum. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sekarang ada pria dengan pembawaan yang luar biasa yang membuat detak jantungnya semakin cepat tanpa alasan. Xuan Yuan Hakong tertawa terbahak-bahak. "Yuner, mata Rower berubah ketika dia melihatmu. Dia belum pernah melihat orang dengan kekaguman di matanya. Rower, sekarang kamu tahu bahwa ada orang di luar yang lebih hebat darimu." Mendengar ini, Xuan Yuanro berkata, "Paman, jangan mengatakan seperti itu." Melihat Xuan Yuanro yang merupakan anak dari adiknya, Xuan Yuan Hakong terkejut dan berkata kepada Tan Yun, "Bocah bau, izinkan aku memberitahumu. Rower biasanya dingin kepada pria manapun, tetapi hanya padamu dia mengubah sikapnya." Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, "Junior beruntung." Pada saat ini juga, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tan Yun. Tan Yun melihat Xuan Yuan Hakong bangkit, membungkuk dalam-dalam pada dirinya sendiri. "Yuner, kali ini lelaki tua ini dapat melarikan diri dan kembali hidup-hidup. Itu karena dirimu. Jangan seperti ini." Tan Yun melangkah maju untuk membantu Xuan Yuan Hakong. Xuan Yuan Hakong memandang Tan Yun dan berkata dengan kekaguman, "Ketika lelaki tua ini jatuh ke ngarai, aku memang dalam keadaan sekarat. Aku ingin Chang Feng menemukan seseorang untuk menyelamatkanku. Jadi, lelaki tua ini jatuh melawan angin dan mencoba menyampaikan pesan bahwa aku tidak mati pada Chang Feng. Tapi Chang Feng anak ini tidak mengamati pesanku sama sekali. Rower memberitahuku bahwa kamu menemukan detail dan pesan saat aku terjatuh ke ngarai. Jika kamu tidak bisa melihat niat orang tua ini, Rower tidak akan pergi ke ngarai untuk menyelamatkanku. Dapat dikatakan bahwa kamu benar-benar memahami orang tua ini. Kamu adalah penyelamat orang tua ini." Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu sungkan." Kemudian, Tan Yun bertanya dengan santai, "Bagaimana kamu dan penguasa kota bisa keluar?" Xuan Yuan Hakong tampaknya telah memikirkan sesuatu, berubah menjadi tampilan yang luar biasa, dan berseru dengan takjub, "Yuner, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika aku di sana, aku tidak bisa membedakan arah barat, timur, atau yang lainnya. Tapi mata Rower, setelah memasuki kabut, dapat menembus segalanya dan membawaku keluar dengan mudah." Mendengar ini, Tan Yun tampak terdiam, tetapi dia sebenarnya terkejut. Dewa Rasro, apakah ada tanda-tanda pembukaan atau kebangkitan? Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya. Jadi hari ini tuh saudara Mimin hari ketiganya ya, bantu doanya ya guys ya. Semoga amal ibadahnya tuh diterima di sisi yang maha kuasa, dan keluarga tuh diberikan kesabaran ya. Jadi sampai sini dulu, Mimin mohon maaf kalau ketelatannya. Jadi tuh gini, saudara deket Mimin baru juga belum ada 7 hari ya. Dan kemarin tuh ada satu lagi guys, juga saudara deket. Jadi kayak kok sering gini ya, lagi kena kayak gini ya. Ya, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.